Qaddasallahu sirrahul aziz wa li ma'unati masyayikhina wa li ijabatil mas'ul wa dan khususan ila musannifi hadhil kitab syarah maraqil ubudiyah lil alim al-fadil wal ra'al kalimin asy-syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi ala matni bidayatil hidayah li hujjatil islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa husnil hadarati awliya illa walitis alladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa khususnil hadarati jami'il muassis jam'iyati nahdlatul ulama wa husnil hadarati awliya hadil qurja wa ila ashabi hadil qurja wa ila jami'in nahdiyin wa nahdiyat wa ruhi wa ajadi wa qurubihim nawaina alama nawa salafuna sholihun wa bi syafaatil Qur'an sya'ulillahi lana walahum walahunnal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayata duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita walakin yambagi laka anta allama atau anta allama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa dhahirun wa batinun wa la wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Maknanipun kama qala kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahkiyatul qaulipun utawi rupi dawuhe Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku lamun aana nulungi sapa man nulungi soten ala maksiatin ing atase maksiat walau bisyatri atau bisyitri kalimatin lan senajan kelawan sak tugele atau sak cuwile kalimat ya kana mongko ana sapa mu'in ana iku syarikan wong kang nyekutoni atau wong kang ngancani lahu maring man fiha ing dalem maksiat wa ing kanat lan senajan ana apa niyatuka niyatira wa qasduka lan sejonira bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi ta'ala lan ing dalem antarane Gusti Allah ta'ala min talabil ilmi saking murih atau golet ilmu saking ngaji ana iku al hidayata pituduh khobare kanat duna mujarradir riwayati dudu niat muhunge cerita ya fa absyir mongko bebunga sapa sira fa innal malaikata mongko temen setune malaikat iku tabsutu beber sapa malaikat laka krana arai sira beber ajnihataha ing pira-pira suwiwine malaikat
Ida masyaita ing dalam nalikane lumaku sapa sira wahitanal bahri lan ing iwak segara tastaghfiru iku tastaghfiru njalukaken pangapura so apa hitanul bahri iwak segara mau laka marang sira atau laka kanggo sira ida sa'aita ing dalam nalikane lumaku sapa sira. Keteranganipun setelah Al-Musannif Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam adalah ulama yang menjadi hujjah atau argumentasinya umat Islam seluruh dunia. Pertemuan ingkang sampun kapengker niku sampun bahas tentang Imam Ghazali, yang mana ada makalah yang menyatakan ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israil. Ulama-ulamanya umatku kata Nabi niku lir kadya nabi-nabine Bani Israil. Kadosta Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Lan sedaya nabi mayoritas nggih saking Bani Israil niku. Namung Kanjeng Nabi nggih mawon teng Arab. Nah, Nabi Musa adalah nabi yang paling belum bisa menerima ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensinyalir di dalam hadisnya ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israil. Ulama-ulamaku kata Nabi niku lir kadya nabine Bani Israil. Terus iki termasuk Nabi Ibrahim, tapi yang paling dia terima niku Nabi Musa. Apa bener? Lah Nabi Musa kan sudah meninggal dunia lama. Gini apa nggih? Nabi Musa niku kan sampun sedo, sudah lama meninggal dunia. Kenapa tidak terima? Loh, ngaten. Nabi Musa itu yang mati hanya jasadnya, tapi ruh, kulir ruh, innar ruha min amri rabbi. Ruh itu tidak akan pernah mati. Maka tiang-tiang tasawuf niku, wong-wong tasawuf tidak percaya ada kematian. Karena ruh, hakikate ruh niku nggih mboten pernah mati. Mboten pejah roh niku. Sing pejah napa? Sing pejah ragane. Jasade. Slongsonge. Menawi roh mboten pejah. Roh niku akan selalu hidup. Kulir ruh innar ruha min amri rabbi. Niku wis urusannya pangeran. Jadi yang mati itu hanya jasadnya. Roh tidak akan pernah mati. Nah, Nabi Musa alaihissalam tetap mendengar, memantau, melihat. Ini juga kalau kita telah di dalam kitab Usfuriyah di hadis yang ke-15 oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Usfuri menyatakan ala inna a'malal ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat in kana khairan hamidullah ta'ala wastabsyaru wa in kana ghairu dhalik qalu Allahumma la tamutkum hatta tahdiyahum hidayah. Rasulullah mensinyalir di dalam hadisnya bahwa ala ingatlah wahai manusia, anna a'malal ahya, sesungguhnya perbuatan manusia yang masih hidup di dunia ikut tu'radu ala asyarihim wa ala abahim minal amwat. Kelakuan kita ini akan dilaporkan, akan diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang sudah hidup di alam barzah. Minal amwat, amwat itu orang yang hidup di alam barzah. Hidup, bukan mati. Karena yang mati hanya
Jasad. Sepakat mboten? Sing mati napa? Jasad, nggih. Sing mati niku awak. Dan jasad hakikatnya mati. Jasad hakikatnya mati. Bisa nyong urip ngaten iki kan karena anak roh nggih. Infikakur ruh anil jasad, ketika roh ini lepas dari raga, maka kita mengatakan itu namanya mati. Padahal itu hidup di alam atau di dimensi yang lain. Nggih, dimensi yang lain. Dan Rasulullah menyatakan orang tua kita termasuk nggih, kula panjenengan sedaya dalu niki hadir di sini, niki wong tua sing wis mati ning kuburan, niki manto anake nyong ya Allah alhamdulillah, anak-anak nyong pada ngaji, padahal dia final AFF. Jare. Kula niku safari. Wow, pada asar ngaji ukudul jen. Ngaji ukudul jen. Lajeng batal maghrib wau ngaji tanbihul ghafilin. Bar tanbihul ghafilin wau niku sekedik nderes terus WA mbokan durung mbokan pada meneng AFF mbokan. Tapi ternyata sungguh luar biasa. Inilah amalan yang akan membanggakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka melihat itu akan bahagia. Maka dinyatakan oleh Nabi, in kana khairan, ketika anak-anaknya yang masih hidup di dunia mereka melakukan kebaikan, hamidullah ta'ala wastabsyaru, mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bahagia yang tiada tara. Wa in kana ghairu dzalik, lalu Rasulullah menyatakan, akan tetapi ketika anak-anaknya yang masih hidup di dunia, orang tuanya sudah hidup di alam barzah, akan selalu memantau, bahkan lebih intens, karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, mereka para orang tua kita, kalau kita telaah di dalam hadis yang termaktub di dalam kitab Usfuriyah, hadis yang ke-15 ini, maka kita tidak akan pernah lepas dari pantauan orang tua kita, karena tu'radu itu Allah akan selalu memperlihatkan, ini loh anakmu, ini loh anakmu, ini loh anakmu. Ketika dilihat, alhamdulillah ya Allah. Ketika banyak orang mencicil AFF, penjenengan teng masjid, penjenengan ngaji. Lah jare sapa? Orang andel engko bakal pan ngalami dhewek. Nggih. Orang andel pan ngalami dhewek. Wong niku hadis Kanjeng Nabi. Kula yakin tidak hanya 100%, 1000%. Wa in kana ghairu dzalik, nggih. Ketika yang dilihat tidak sesuai harapan, qalu, maka mereka akan mengadu kepada Allah, Allahumma la tamudhum hatta tahdiyahum hidayah. Ya Allah, jangan engkau matikan anak-anakku sebelum engkau kasih hidayah. Nah inilah kehidupan di alam barzah itu begitu. Jadi kehidupan di alam barzah itu tidak ada dendam. Jadi jangan pernah percaya wong tua gemien ngomong wis ngokon didulek neng sing mati aja ngandel. Boten enten dulek-dulekan. Karena kehidupan di alam barzah itu kehidupannya orang-orang cerdas. Orang itu akan, semua orang yang hidup di alam barzah itu cerdas semua. Karena mereka akan tahu, oh ternyata ngaji itu pentingnya luar biasa. Ternyata sedekah itu pentingnya luar biasa. Walaupun menawi saniki ngaji ngaten iki dipandang sebelah mata, karena kita masih mengikuti raga ge ngerepotaken, butuh aksesoris dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengikuti roh,
Atau dengan kata lain, dalam diri manusia itu ada akal dan nafsu. Hidup kita ini dikawal oleh akalnya, maka kita akan selamat. Baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Tapi ketika hidup kita didikte oleh nafsunya, ingat, nafsu itu sudah berpengalaman masuk ke dalam api neraka jahanam selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Maka ketika kita didikte atau dikawal atau menuruti akalnya, apa itu akal? Hati nurani. Nurani, aslinya nurani, 2 cahaya itu. Hati nurani. Karena akal sendiri definisinya adalah al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang dinamakan akal adalah cahaya yang menerangi hati. Dengan cahaya itu hati kita akan terang. Dengan terangnya hati kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang hak dan mana yang batil. Nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Sampun. Nah, setelah Nabi Musa tidak terima, lalu yang didatangkan adalah ruhnya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kisahnya pertemuan pertama sudah kita ketahui bersama. Yang walhasil Nabi Musa pun mengakui bahwa Rasulullah menyatakan ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel itu memang benar adanya. Jadi ulama-ulamanya Rasulullah itu hampir tidak sejajar, hampir sejajar, karena ada kaf tasbih, kaf yang untuk mensejajarkan, ya, serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Ulama-ulamanya Rasulullah ini hampir-hampir saja menyerupai nabi-nabinya Bani Israel. Nabi Bani Israel anyang-anyangan karo Israel, umatnya Kanjeng Nabi pun sama. Ulamanya Rasulullah pun sama. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Israel, jadi Nabi Ibrahim sedang teng mihrab, sedang taqarrub. Lalu malaikat Israel datang karena mendapatkan tugas dari Allah untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Begitu datang uluk salam dan sopan. Ya, ketika datang kepada orang yang istimewa mesti sopan. Datang kepada Nabi Ibrahim, malaikat Israel itu lalu mengatakan, wahai Khalilur Rahman, ya Khalilur Rahman, wahai kekasihnya Allah, saya datang kepadamu karena diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Ternyata argumen dari malaikat Israel dengan panggilan ya Khalilur Rahman ini dijadikan taklil, dijadikan hujjah, dijadikan argumentasinya Nabi Ibrahim alaihis salam. Yaitu dengan mengatakan ya Israel, karena Nabi niku nggih saged protes. Ya Israel, hal ra'aita khalilan yumitu khalilan. Israel, sampean mene panapa panjabut nyawane sampean. Idi jare Nabi Ibrahim, si sampean orang ngerti. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilan, apakah kamu pernah melihat ada kekasih mau membunuh kekasihnya? Cobi Israel ya mung plonga. Wong sing dihadapi sinten? Nabi anggar nyong sampe ta lah kruwes wis nggih. Nggih diremet. Sing dihadapi Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim menyatakan, memberikan alasan hal ra'aita, memberikan apa nggih? Logika nggih, membangun logika. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilan. Wahai Israel, apakah kamu pernah melihat ada kekasih mau membunuh kekasihnya? Ana Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah.
Saya ini kekasih Allah. Nabi Ibrahim kan masyhur Khalilur Rahman sebagai Khalilullah. Nggih, kekasih Allah. Akhirnya argumentasi itu disampaikan kepada malaikat Israel. Ternyata malaikat Israel ora tahu ngaji ilmu kalam, ora tahu kuliah. Ya mung plonga-plonga tok kinyo kepimin. Apakah sampean pernah tahu ada kekasih mau membunuh kekasihnya? Ana Khalilur Rahman. Saya ini kekasih Allah. Lo kan Gusti Allah kekasih nyong pan mateni nyong kekasih ya. Kayak orang mungkin pikir. Malaikat Israel dikongkon mikir. Ya ora gelem, ya wis kowe tak balik maning bae wis, tak laporan maning Gusti Allah. Laporan maning Gusti Allah niku. Coba pan mati dhewe napa? Anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Niku hak niku. Nah, setelah kembalinya malaikat Israel matur dhateng Gusti ki kayong angel pimen angel temen. Si angel pripun? Nggih, kekasih panjenengan niku debat kula. Ya kula mboten saged jawab wong kula mboten ahli debat. Wong pegaweane nyong paling cabut-cabut tok ora kokon ngomong, lah kok dijak ngomong. Pripun Gusti? Lah ngomongnya apa? Jare Gusti Allah. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilan. Wahai Israel, apakah kamu pernah melihat ada kekasih mau membunuh kekasihnya? Nggih. Wis gampangane Bapak Haji Sartono demen-demen maring bojone. Iloken ya pan nglarani apa maning mateni. Ngene apa nggih? Nang bagjane gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Padahal ora bisa nglangi. Karena apa? Demen. Jadi orang mungkin, apalagi membunuh, menyakiti pun tidak mau. Dan niku dos pundi Gusti? Oh ngono. Ya wis. Sampaikan kepada Nabi Ibrahim. Kamu sampaikan kemana? Dihafal nawas, ora apal lawas. Malaikat ya mesti apale. Wong ora tau maksiat. Terus pundi Gusti? Sampaikan kepada Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrah ayyalqa khalilan. Wah mantep Gusti. Wis nyetak mudun maning. Akhirnya mudun malih. Mudun ketuk uluk salam. Nggih. Uluk salam, ya Ibrahim, innallaha yukriukas salam. Wahai Nabi Ibrahim, Gusti Allah kirim salam datang panjenengan. Alhamdulillah, seneng rokon. Seneng padahal ini pancingan niku. Oli salam sing kekasih seneng luar biasa. Ya ora beda karo nyong sampean gemben waktu izin nomo. Nggih. Tuli bocah sing didemeni nyong salam ya nggo anu ya. Widih, ora saturu. Nggih. Nabi Ibrahim ngaten niku. Bonja sampun ngaten niku nembe niki kula bekto dawuh Gusti Allah. Lah napa? Wau kan kula mriki jenengan marah-marah nggih. Ah iya ora mungkin kekasihan mateni kekasih. Telikon si depan mateni nyong ora tak kusir ya. Boten niki kula badhe ngaturaken dawuh Gusti Allah. Ha pripun? Hal ra'aita khalilan yakrah ayyalqa khalilan. Apakah kamu pernah melihat ada seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Nabi Ibrahim mikir, aduh. Iya. Lo kan anak kekasih sing ora gelem ketemu karo kekasih. Bagjane lagi mriyang ngerti bela lo sayang nyong pengen ketemu nang niba nggih. Nggih napa nggih? Nggih klik kok. Nggih, bagjane wong soalnya wong sing paling sayang sampe dicintai. Lah kan nelpon Mas mene. Ya. Nggih. Lah niku Kanjeng Nabi Ibrahim yo ndak mungkin.
Tidak mungkin ada kekasih yang tidak mau berjumpa, tidak mau bertemu dengan kekasihnya. Tidak mungkin. Anak paribasan nggih, sadina ora ketemu be rasane saminggu. Saminggu ora ketemu rasane sawulan. Sawulan ora ketemu rasane setahun. Setahun ora ketemu suka mati. Nggih napa nggih? Lah niku Gusti Allah kepengin kepanggih kali panjenengan. Nggih, nggih. Yo saiki mangkat. Ora ana syarate. Syarate apa? Syarate kudu mati disit. Ya wis mati ora apa-apa, sing penting ketemu. Coba. Nembe pasrah Nabi Ibrahim niku. Wis hanya dicabut, tapi awas aja lara-lara. Ya wong Nabi saged ngoten niku. Dan ternyata ini pernah terjadi. Kalau wingi kula niku muktamal kepanggih anak bungsu dari Hadratus Syekh Mbah Wahab Hasbullah yang meninggalnya tanggal 29 Desember hari ini. Niki termasuk napa nggih wau kula pun Fatihah kali Mbah Wahab. Kula kepanggih kali anak bungsu namanya Gus Rafiq. Dia mbak cerita. Biyen abah niku 1 tahun sebelum muktamar abah itu menjadi Rois Am PBNU. Menawi saniki nggih Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nggih. Riyen zamane Mbah Wahab ini menjadi Rois Am. Rois Am PBNU. Setahun mau muktamar, piyambake sakit keras yang walhasil bar sembuh niku piyambake cerita, santri aku wingi kae wis diparani malaikat Israil. Ning aku ngomong karo Israil, kena kowe njabut nyawaku. Tapi aku ki lagi dadi Rois Am PBNU. Nyong kena dicabut nyawane tapi engko setahun maning bar muktamar karena setahun maning pan muktamar. Niku cerita kali santri ngaten niku. Kasunyatan niku. Setelah 1 tahun muktamar NU, 4 hari setelah muktamar Mbah Wahab Hasbullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku di gurunya Mbah Wahab. Di gurunya Gus Dur wonten. Gurunya Gus Dur wonten niku. Niku setahun coba. Setahun diundur. Angger kayaknya sampean dilurut langsung nggih. Niku zamane Gus Dur niku riyen ketika muktamar di Cipasung. Soeharto mengajukan Jago Abu Hasan untuk menjadi ketua umum PBNU. Sedangkan para kiai-kiai sepuh menghendaki Gus Dur yang menjadi ketua umum PBNU. Secara zahir Soeharto kalah. Gus Dur kalah. Karena ya intimidasinya iya, ancamannya iya, duitnya iya. Niku. Akhiripun wekdal niku enten Mbah Mangli Magelang. Sedoyo kiai-kiai sepuh prihatin. Jangan sampai NU diobok-obok oleh Orde Baru. Yang akhirnya Mbah Mangli Magelang sowan datang Mbah Hamid Kajoran. Sowan bar sowan niku matur Mbah Mangli niku, Mbah Hamid dalam sowan sepindah silaturahim. Angka kaping kali pun tulung Mbah Hamid jenengan kedah dukung Gus Dur, mesake Gus Dur. Apa jawabannya Mbah Hamid Kajoran Magelang? Aduh Mbah Mangli ora iso. Ha pripun? Aku sesuk arep mati ya. Ngendika ngaten niku. Aku sesuk arep mati ya. Yang podo bae waline, Mbah Mangli nggih wali, Mbah Hamid nggih wali. Mbah Mangli matur malih, Mbah Hamid matine dundur bae engko bar muktamar. Tapi bisa. Lajeng Mbah Hamid, ya engko sik aku tak laporan sik marang Gusti Allah. Dalu munajat enjang bar subuh Mbah Mangli sowan malih. Ternyata ketika diketuk pintunya
Assalamualaikum. Mbah Hamid jawab, waalaikumsalam. Wah, mangli seneng. Alhamdulillah pasti isi urip. Berarti sih, buktine jawab salam. Begitu dibuka, ternyata betul. Mbah mangli seneng ora karuan. Lajeng matur, "Dos pundi Mbah, saged to jenengan sedone diundur mawon. Alhamdulillah iso. Aku ngomong matine esuk bar muktamar wae. Aku arep ndukung Gus Dur." Dan alhamdulillah muktamar di Cipasung suaranya mutlak. Gus Dur. Artinya apa? Apa yang dinyatakan oleh Nabi, ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama-ulamaku kata Nabi itu bagaikan nabinya Bani Israel. Nggih. Jadi kayak Nabi Ibrahim anyang-anyangan ajal, ya umat Kanjeng Nabi, ulamane Kanjeng Nabi saged anyang-anyangan. Nggih. Nggih. Bon. Mboten namung niku, Mbah Wahab Hasbullah juga pencipta lagu Yalal Waton niku nate gadah kisah nalikane Mbah Abdul Karim Lirboyo sedo. Kiai-kiai mboten wonten ingkang wantun nalkin. Ndak ada yang berani nalkin. Karena yang meninggal ulama besar, Mbah Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lir. Maka yang berhak menalkin oleh keluarga pun Mbah Wahab Hasbullah. Tapi nalkine luar biasa, beda dari yang beda. Wong nalkin kok Mbah Karim, sok kok ana malaikat loro mungkar nakir nakoni sampeyan agamane sampeyan jawaben NU. Dan ternyata ini ditiru oleh orang-orang Madura. Tahun 80-an orang Madura ketika ditanya, agama sampean apa, Cak? Agama saya NU. Jawabannya begitu. Sampean agamanya apa? Agama saya NU, Pak. Loh, kok NU? Kan agama hanya Islam, Kristen, apa Yahudi, nggak ada agama NU. Aduh, Cak. Kalau NU itu pasti Islam, tapi Islam belum tentu NU, Cak. Subhanallah. Niku ngaten niku. Ya Allah. Inilah ciri khasnya NU. NU itu asalnya gegeran, ngodah digergeran, ya gue NU. Slow, tawasud dan lain sebagainya. Bon, kita langsung malih datang hadis Kanjeng Nabi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'ana ala ma'siyatin walau bisyitri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong kemaksiatan walaupun dengan kata-kata, maka orang tersebut adalah termasuk membantu kemaksiatan tadi. Okay. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayata duna mujarradir riwayah. Fa absyir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Walaupun niat kamu yang tahu adalah antara kamu dan Allah, tapi cara hukum fikih nahnu nahkumu biddawahir, kita ini bisa menghukumi sebuah kejadian adalah dengan melihat dohirnya. Nahnu nahkumu biddawahir. Maka siapa saja yang menolong kemaksiatan walaupun dengan kata-kata, maka orang tersebut adalah syarikan lahu, tergolong orang yang bermaksiat. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayata duna mujarrad riwayah fa absyir. Nah, fa absyir. Tetapi ketika kamu mencari ilmu, maka samratul ilm, buah dari mencari ilmu adalah petunjuk, al-hidayah. Fa absyir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Berbahagialah bagi orang-orang yang mencari ilmu, wong sing ngaji. Karena wong ngaji niku malaikat panjebeberaken suwiwine kangge sinten? Kangge tiang-tiang ingkang ngaji. Ida masyaita, ketika engkau berjalan dari rumah masing-masing menuju tempat pengajian,
Maka selama itu malaikat njebapakaken. Oke, njebapakna bahasa Indonesia ini apa? Mengembangkan sayapnya, jepapakaken. Tapi idza masyaita, ketika kamu berjalan, nggih. Wahitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Tidak hanya para malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi wahitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Begitu juga seluruh ikan yang ada di lautan, ketika ada orang yang mengaji, seluruh ikan berdoa memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosanya orang itu. Nah di sini kalau kita kembangkan di syarahnya ada kisah menarik. Waruya an Ma'ruf al-Qurhi annahu qala lamma mata Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah lam yakun minan nasi ahadun hadarot janazatahu li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan fara'aitu fil manami qabla ayat fana faqultu lahu ma fa'alallahu bik qala ghafara li rabbi qultu limadha qala binushi lil muta'allimin fangtabahtu minan naumi fasyahidtu janazatahu. Diriwayatkan dari Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi niku teng syarai wonten, ini kaitannya dengan wong ngaji nggih, dengan ngaji. Sampai-sampai Rasulullah itu dawuh tolabul ilmi faridotun. Wong ngaji gue banget wajibe. Kenapa ada kata-kata banget wajibe? Karena memakai segot fa'ilatun lil mubalaghah. Faridotun janjane sebenarnya ketika Rasulullah mengatakan tolabul ilmi fardun ini sudah cukup. Tapi kenapa Rasulullah dengan memakai segot fa'ilatun yang di situ ada tak marbutoh yang faidahnya lil mubalaghah. Artinya apa? Bahwa wajibnya berpuasa di bulan Ramadan itu kalah dengan wajibnya orang mencari ilmu. Wajibnya berhaji bagi yang mampu itu kalah dengan wajibnya orang mencari ilmu. Maka ngaji ini di atas segalanya. Karena apa? Bagaimanapun hebatnya orang itu beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya rusak. Ketika ibadahnya rusak, maka tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka redaksinya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wong ngaji niki banget wajibe tumrape wong Islam lanang lan wong Islam wadon. Nah, ada kisah yang masih ada kaitannya dengan ngaji, yaitu waruya an Ma'ruf al-Qurhi. Ini di dalam syarahnya telah diriwayatkan dari waliyun min auliyaillah namine Syekh Ma'ruf al-Qurhi yang hidup di Baghdad, di Kufah. Wonten ing Kufah, daerah Irak, teng Irak. Niku uripe teng Irak niki, Syekh Ma'ruf al-Qurhi. Syekh Ma'ruf al-Qurhi ini selama hidupnya tidak pernah memakai sandal. Jadi teng pundi mawon niku ngodok terus. Dan itu wali. Nyekermen. Niki sing niru niku Mbah Dim Yati Rois. Nekermen. Nggih. Niku nyekermen dudu nekermen. Dadi teng pundi mawon mboten ngagem sandal. Tapi yang sangat luar biasa, selama Syekh Ma'ruf al-Qurhi hidup, tidak ada satupun keledai yang berak sembarangan. Tidak ada satupun kuda yang berak sembarangan ketika berjalan di jalan. Nerpong ya. Jadi laka singarane jaran telepong sembarangan mboten enten. Selama Syekh Ma'ruf al-Qurhi niku. Karena apa? Menghargai dan menghormati waliyun min auliyaillah Syekh Ma'ruf al-Qurhi, kemanapun ia tidak memakai sandal,
Jadi anggar sing omah orang sandal langsung mlebu masjid niki dalane suci, Pak. Dalane suci. Tapi apa yang terjadi ketika Syekh Ma'ruf Al-Qurhi meninggal dunia? Ketika Syekh Ma'ruf Al-Qurhi meninggal dunia, subhanallah, DPU sibuk. Jaran, keledai, kebo, sapi, nembelak sembarangan. Dan jalan-jalan ini penuh dengan telepong-telepong sapi niku. Akhirnya orang-orang di sekitar Kufah di Irak itu, di sekitar rumahnya Syekh Ma'ruf Al-Qurhi baru sadar dan menyadari, oh pantes Syekh Ma'ruf Al-Qurhi selama hidupnya tidak memakai sandal, singarane onta, sapi, jaran, orang gelem ngising ning dalan. Jadi anggarana napa delman nggih. Delman mlaku tuli kas dipakani kan mangan kepengine ngising oh ya. Kowe jarane engko tekempet ah iku. Karena menghormati waliyun min auliya Ma'ruf Al-Qurhi niku wali niku bisa diketahui karomahnya setelah meninggal dunia. Ketika Syekh Ma'ruf Al-Qurhi meninggal dunia sudah tidak beraturan. Jadi telepong sapi, telepong jaran niku pating tlek-tek nggal dalan niku. Bon. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Qurhi ini termaktub di dalam kitab Maraqil Ubudiyah pernah meriwayatkan sebuah kisah. Wa ruwiya an Ma'rufin Al-Qurhi annahu tamasdura Syekh Ma'ruf Al-Qurhi iku qala ngendika meriwayatkan kejadian apa? Lama mata ketika meninggal dunia siapa? Abu Yusuf, Syekh Abu Yusuf. Siapa itu Syekh Abu Yusuf? Sahibu Abi Hanifah, yaitu santrinya Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Ya. Lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatahu. Tidak ada satupun manusia yang hadir di jenazahnya Syekh Abu Yusuf niku. Jadi laka wong sing marani, laka wong sing layat, mboten enten tiyang yang layat. Karena yadkhulu fi amril sultan, karena Syekh Abu Yusuf ini bermukhalid dengan penguasa, mukhalid dengan penguasa. Dan tidak hanya itu, yang paling kentara dari amaliyahnya Syekh Abu Yusuf ini padahal ini Syekh itu. Padahal kiai lah sarane kiai. Sugih pisan. Wis kiai sugih. Tapi ora tahu zakat. Sugih tapi ora tahu zakat. Tapi bener. Tapi bener. Sigane bener. Ngaten, Pak. Jadi setahun saya niku sugih saya Abu Yusuf niku. Ngangger pan haul, pan tepung tahun nggih. Gampangannya kayak kia lah, pan tahun baru kis dongeng ngetokna zakat karena haul tepung tahun kurang rong dina pasrangan yang bojone jok ke kabeh dunyane nyong ngokon kabeh wis nyong orang nyebut dunya ora apa di pasarnya bojone nggak ngerti takoni gani sampean ora zakat lah nyata miskin nyong miskin sika dunya nih bojone nyong ada niku jadi orang tuh zakat nggak ngerti tahun ngarep pan ganti tahun kurang rong dina bojone pas ramane bojone pada baik niki namanya helah hukum nggih. Jadi tidak ada pelanggar hukum itu bukan ahli hukum, pelanggar hukum adalah orang yang ahli hukum nggih. Para pengacara bahasane mempelajari hukum gua apa gua ngotak-atik hukum lalu gua bedanya pengacara karo kiai NU anggar pengacara masalah dari duit, anggar kiai NU duit jadi repot. Julet cerdas kabeh. Ya wong kiai NU melarat-melarat tuh. Niku. Itu selalu kayak gitu. Makanya wong niteni. Kayak masa burung ora mati. Kiai be dititeni weh. Hati-hati anggar mau medit kiai apa maning ka wong biasa, kiai be dititeni. Ternyata mati temenan. Kiai ini mati. Syekh Abu Yusuf niku sedo temenan. Maka
tidak ada satupun orang yang layat. Kayak mati, kiai ini mati, pan beli pan mati pan urip. Si bisa sih lah, nyawara tau di. Kata niku, subhanallah. Ini kejadian ini, kalau maos gak, dudu ngarang. Orang andel diwasa dewek. Daripada mumet maca, tawacakna wis nurut mawon gak. Bon. Lam yakun minan nasi ahadun hadaro janazatahu. Artinya tidak ada satupun dari manusia di sekelilingnya yang menghadiri jenazahnya. Tegese layat. Jadi siji bila kasih gelem layat. Wis sawise kaya kowe lajeng dos pundi. Fara'aituhu fil manami qabla ayat fana faqultu lahu ma fa'alallahu bika. Lajeng Syekh Ma'ruf Al-Qurhi yang terkenal kewaliannya niki nalikane sare niki jenazah teleng-teleng niku wis gampangane bar maghrib mati ngoten niku bar maghrib sedo ke siji bela kasing layat padahal bar maghrib tetakan Pak dikubur kapan teman Pak dikubur kapan apa karep ya mana setunggal mawon mboten enten saking tangga-tangganya gelem layat mboten enten. Tapi ketika malam itu Syekh Ma'ruf Al-Qurhi di malam hari niku ngimpi jenazah durung dipendem. Ngimpi ketemu kelayan Syekh Abu Yusuf sahibu Abu Hanifah, santrinya Imam Abu Hanifah. Fara'aitu fil manami qabla ayat fana faqultu lahu. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi bermimpi ketemu dengan Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah, lajeng matur faqultu lahu, menanyakan ma fa'alallahu bik, wahai Syekh Abu Yusuf, kamu mendapatkan perlakuan apa dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, qala Syekh Abu Yusuf itu menjawab, ghafarali rabbi, alhamdulillah nyong oli pangapurane Gusti Allah. Ghafarali rabbi. Qultu bimada? Lajeng Syekh Ma'ruf Al-Qurhi menanyakan lagi, loh bisane Gusti Allah ngapura kon kan medhit nemen. Ngantos jam pinten iki? Sampun ke dalon. Sore sampira sih. Jam sedoso tak tuduhaken niki nggih. Niki tak tuduhaken riyen nggih. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Qurhi pun bertanya-tanya, bimada bisane kono oli pangapurane Gusti Allah? Apa len? Resepnya apa? Sekali medhit tapi oli pangapura resepnya apa? Tapi aja ditiru, wong sampe duduk kiai. Aja niki hanya hikayat saja. Artinya nanti kita ambil hikmahnya. Hikmahnya bukan meditnya jangan ditiru. Tapi sing ditiru sing apik ya. Napa niki? Bimada, dengan lantaran apa Allah mengampuni dosa-dosamu? Lalu Syekh Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah menjawab, qala binushi lil muta'allimin, saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena di rumah saya masih ngaji karo bocah-bocah cilik. Coba isi ngaji binushi lil muta'allimin, nyong isi sempat aku isi duwe waktu nggo ngaji karo bocah cilik-cilik. Tapi lantaran ngaji ngaten niki oleh pangapurane Gusti Allah. Pantes Kanjeng Nabi dawuh, seluruh binatang di lautan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau mengaji ilmu agama niki. Lah disinilah hikmah teng mriki niki. Hikmah ngaji niku. Karena niki kaitannya menerangkan tentang ngaji. Lalu ada kisah yang dialami oleh Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, ternyata betul bahwa orang yang mengaji semua malaikat memohonkan tastaghfiru, malaikat memohonkan ampun kepada Allah.
ampun mereka ya Allah ampun. Niku dosane badhe di ngapura tadi Gusti Allah. Tidak hanya malaikat, tapi seluruh hewan yang ada di lautan semuanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, pasti hidupnya enteng. Anane wong niku berat, merga wong mau kakean dosa. Nggih. Nggih. Li anna kasratadz dzunub, karena sesungguhnya niki kula niku nate nulis kangge anak-anak kula piyambak. Niku nate nulis ngaten kula niku. Innal hayata lasyadid wa inna syiddatal hayat bi kasratidz dzunub. Sesungguhnya hidup orang hidup di dunia ini beban. Urip ning dunia iki beban. Rekasa. Urip ning dunia niku rekasa. Mila jenengan mungkin nate mireng wong kunang biyen diarani mbah kiarane alam apa? Alam teol. Nate mireng ngaten niku. Nate nggih. Nggih. Innal hayata lasyadid, sesungguhnya hidup ini beban. Wa inna syiddatal hayat bikasratidz dzunub. Tapi ketahuilah, yang membebani hidup kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi karena kita banyak dosa. Banyak dosa. Karena banyak dosa. Orang itu kalau dosanya tidak ada, tidak mungkin kalau manusia biasa tidak pusingin. Dosanya sedikit, pasti uripe enteng, uripe bahagia, uripe seneng. Karena sing dadekna sengsarane urip niku dosa. Orang sengsara pimen. Contoh si A bodoni si B, bodoni gena-gena bodoni si B. Walaupun si B wis ngapura, ketika si A ketemu si B, dek ki atike terbebani, dek ya Allah nyong pernah bodoni wong kae. Niki beban. Lah niki sing dadi nangko serangan jantung niku. Nate niku beban. Dosa itu membuani. Wa inna syiddatal hayat bikasratidz. Maka dengan mengaji yang semacam ini, mudah-mudahan kita semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita menjadi ringan, menjadi bahagia dunyan wa ukhron. Hadza wal afamikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari acara